Ketemu lagi bareng Fani. Hari ini Fani akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan sekaligus lebih mengenal lagi situs cagar budaya yang ada di Kota Padang. Salah satunya kawasan pertahanan Jepang yang ada di Muara Padang. Pasti banyak dari teman-teman yang udah pernah ke sini, apalagi teman-teman yang berdomisili dan tinggal di Kota Padang. Sekarang kawasan ini menjadi kawasan pariwisata dan pendidikan. Banyak masyarakat yang berkunjung untuk berolahraga serta berjalan-jalan di sini. Yang memang sesampai di puncak akan disuguhi pemandangan Kota Padang. Kawasan pertahanan Jepang ini terletak di Jalan Siti Nurbaya, Kelurahan Batangarau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, guys. Situs ini berjarak lebih kurang 4,5 km dari pusat Kota Padang. Bunker Jepang ini berada pada bentang alam dataran rendah dengan elevasi yang terukur 400 mdpl. Untuk sampai ke sini tidak terlalu sulit, teman-teman. Dari Kelurahan Bukit Batangarau bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 ataupun dengan kendaraan roda 4. Setelah sampai dan memasuki objek wisata, teman-teman dapat memarkirkan kendaraan dan berjalan menuju lokasi cagar budaya. Oh iya, selama perjalanan, teman-teman akan berjumpa dengan rumah penduduk. Jangan lupa disapa ya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita intip aja lubang Jepang pertama. Bangunan yang memiliki bentuk 4 persegi panjang dengan panjang 770 cm, lebar 600 cm, dengan ketinggian 300 cm, serta terbuat dari coran semen dan koral dengan ketebalan tembok 100 cm, serta terbuat dari atap yang datar. Bisa dilihat nih guys, terdapat satu pintu pada sisi timur dengan ukuran tinggi 180 cm serta lebar 120 cm. Untuk bangunan di dalamnya kurang lebih 570 cm dengan lebar 400 cm serta tinggi 200 cm. Untuk bangunannya masih kokoh loh guys. Menurut sejarah, pertahanan Jepang pada Perang Dunia Kedua terbuat dari koral dan beton. Bangunannya meliputi bunker, pillbox, dan goa. Untuk Kota Padang sendiri, pertahanan Jepang tersebar di arah pinggir pantai Kota Padang. Yuk kita intip bunker lubang Jepang kedua, ikuti Fani terus ya. Ini nih guys, lubang Jepang kedua. Berjarak kurang lebih 20 meter dari lubang Jepang pertama ke arah puncak Gunung Padang. Secara fisik, bunker ini terdiri dari dua bangunan menyatu, yaitu bangunan induk pada sisi selatan dan bangunan pendukung pada sisi utara. Bangunan induk memiliki ukuran yang sama dengan bunker lubang Jepang pertama, sedangkan bangunan pendukung memiliki bentuk 4 persegi panjang berukuran 300 cm dan lebar 250 cm, serta ketebalan tembok 100 cm, juga terbuat dari coran semen. Lumayan ya guys. Oh iya guys, bangunan ini dahulu diperkirakan digunakan untuk dapur tentara Jepang yang bertugas di kawasan Gunung Padang. Menarik ya guys, masak-masak di tepi pantai. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Kita udah sampai nih guys di bunker Jepang 3. Bunker ini terletak di bagian sebelah utara bunker Jepang 2. Bangunan ini juga terbuat dari bahan yang sama dengan bunker yang sebelumnya, yaitu dari coran semen dan koral. Bangunan ini hanya memiliki satu pintu dan satu jendela. Selain itu guys, pada lorong ini terdapat ruang kecil sebagai tempat pengintaian sekaligus tempat sirkulasi udara. Pada lorong ini juga terdapat sebuah ruangan kecil berbentuk 4 persegi panjang, dan pada sisi utara terdapat pintu untuk meletakkan moncong meriam dengan ukuran tinggi 700 cm dan panjang 300 cm. Ukuran pangkal meriam ini 60 cm dan ujung meriam 22 cm. Meriam ini mengarah langsung ke Muara Batangarau. Semenjak dibangun, posisi meriam ini belum berubah nih guys. Menurut sejarah, meriam ini digunakan oleh pasukan artileri tentara Jepang nih guys. Ngeri juga ya. Yuk kita lihat sambil ikuti Fani foto-foto juga nih. Oke guys, yuk kita lanjuti perjalanan kita sampai ke puncak. Ikuti Fani terus ya. Oke guys, ada sesuatu nih guys. Setelah beberapa menit mendaki anak tangga ini, Fani menemukan sesuatu yang menarik nih guys. Di balik batu karang ini terdapat sebuah makam, yaitu legenda makam Siti Nurbaya. Nah, pasti teman-teman semua udah tahu kan cerita tentang Siti Nurbaya ini, yaitu seorang gadis Minang yang terpaksa menikah dengan Datuk Marigi dikarenakan orang tuanya yang terlalu hutang.
Setiap orang Minang pasti tahu nih guys tentang cerita Siti Nurbaya ini. Yuk kita ziarah dulu sebelum kita menuju ke puncak. Guys, kita sampai juga di puncak Gunung Padang. Di tempat ini disebut juga Taman Siti Nurbaya. Cerita ini berkaitan dengan cerita Siti Nurbaya tadi guys, di mana tempat ini adalah tempat meditasi Siti Nurbaya dengan Sang Subari. Romantis ya guys. Setelah lelah mendaki dari puncak Gunung Padang ini, kita dapat melihat keindahan pantai Kota Padang yang terbentang dan juga beberapa landmark yang ada di Kota Padang guys. Oleh karena itu, Gunung Padang ini termasuk ke dalam objek wisata terpadu dengan kombinasi panorama yang indah, legenda Siti Nurbaya, dan juga sejarah masa pertahanan Jepang yang Fani ceritain tadi guys. Oh iya guys, di puncak ini Fani menemukan beberapa bangunan yang mirip dengan bunker pertahanan Jepang. Namun, Fani tidak dapat menjangkau lebih dekat lagi bunker yang ada di puncak ini karena terkendala akses yang sulit dijangkau. Jadi guys, inilah peninggalan bersejarah yang menjadi saksi bisu masa pendudukan Jepang yang ada di Kota Padang. Jangan lupa datang ke sini ya untuk mengingat dan mempelajari peninggalan-peninggalan cagar budaya ini. Sembari berwisata dan berolahraga juga guys. Sampai di sini dulu ya vlog bareng kita. Sampai jumpa di next vlog bareng Fani. See ya!